Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Warga Mimika digegerkan dengan penemuan mayat dengan kondisi terbakar di pinggir jalan. Edarkan ganja 4 pelajar SMA di Merauke diringkus polisi. Perjuangan anak-anak di pedalaman untuk meraih cita-cita meski banyak keterbatasan dan kekurangan fasilitas. Warga di Jalan Supratman, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa kemarin digegerkan dengan penemuan mayat. Mayat dengan kondisi gosong diduga korban penganiayaan. Jenazah diduga dibunuh di lokasi lain dan dibuang ke pinggir Jalan Supratman. Kapolres Mimika, AKBP Bilianda Budiman, mengatakan pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih menyelidiki dugaan pembunuhan itu. Bahkan identitas pelaku belum diketahui karena sekujur tubuhnya terbakar. Masih dalam lidik, karena memang sampai dengan saat ini untuk identitas masih misteri X ya, belum diketahui. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada keluarga yang hilang bisa mengecek ke rumah sakit. Terus sesuai hasil TKP bahwasanya di sana sudah ada botol ya, botol air mineral, tapi ada indikasi berbau semacam bensin atau bahan bakar itu. Kemudian untuk apakah itu dibakar di lokasi atau dari tempat lain, kita masih dalami. Kita kendalanya masih belum tahu ini siapa identitasnya. Itu juga kita. Saat ini jenazah pria tanpa identitas itu masih berada di RSUD Mimika dan masih dilakukan autopsi. Polisi mengimbau jika ada warga yang kehilangan keluarga, segera melapor ke kantor polisi terdekat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Peredaran narkoba di Merauke sangat memprihatinkan. Polres Merauke kembali meringkus 4 pelajar yang mengedarkan narkoba jenis ganja. 4 pelajar ini hanya bisa tertunduk lesu. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mengedarkan ganja. Polisi meringkus mereka pada hari Senin di Jalan Raya Mandala. Di lokasi polisi juga menyita puluhan paket ganja siap edar. Pengakuan pelaku ke polisi, ganja dijual dengan harga 50 hingga 100 ribu rupiah per paket. Melakukan penangkapan terhadap 4 orang yang diduga telah melakukan jual beli narkoba jenis ganja. Jadi penangkapannya ini dilakukan di Jalan Raya Mandala, tepatnya di area Spadem. Total yang berhasil diamankan sebanyak 97,94 gram atau 0,97 on. Kemudian ganja ini diperoleh oleh pelaku. Yang pertama ada yang dari Sota dengan cara barter atau tukar ganja dengan beras. Jadi pelaku ini membawa beras ke sana di Sota, kemudian ditukar dengan ganja. Ganja yang dijual oleh pelaku didapat dari seorang pengedar di Kabupaten Bovendigul. Polisi masih menyelidiki pemasok ganja itu. Keempat pelajar itu dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara 7 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Jalan Nowari, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, saat ini tidak ada bedanya dengan tempat pembuangan sampah akhir. Seharusnya sebagai jalan utama, Jalan Nowari lancar dan bersih. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Di sepanjang jalan ini banyak sampah berserakan sehingga jalan terlihat kotor dan bau. Banyak orang menjadikan jalan sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini terjadi karena ada pembiaran dan ketidaktegasan pemerintah kabupaten. Warga sudah lama kesal dengan kondisi ini dan menyesalkan tindakan pemerintah yang lamban. Ya harusnya tidak boleh buang sampah sembarangan seperti ini, apalagi ini jalanan umum seperti ini, jadi tidak boleh buang sampah di sekitar sini. Cukup mengganggu Bu ya? Ya mengganggu karena kan baunya juga tidak enak, kelihatannya juga tidak enak. Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihaya, sempat melakukan gerebek sampah. Namun esok harinya, ketika warga bangun pagi, sampah sudah menumpuk kembali. Warga meminta pemerintah mencari solusi yang jitu. Semisal membangun TPA dan menambah armada pengangkut sampah sehingga memudahkan masyarakat membuang sampah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kesehatan Merauke menerima laporan adanya apotek yang menjual obat tidak sesuai aturan. Apotek nakal menjual obat yang seharusnya menggunakan resep dokter, namun dijual bebas. Dinas Kesehatan Merauke mengimbau apotek beroperasi sesuai aturan karena sanksi berat menanti jika mereka berani melanggar aturan. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Nevil Muskita, mengatakan pihaknya akan mengajak Balai POM untuk mengawasi apotek. Untuk toko obat atau apotek yang menyalurkan obat itu kan harus selektif ya dalam menjual obat tersebut ya. Karena obat itu kan ada juga yang bisa jual bebas, tapi ada yang kan harus lewat resep dokter. Sehingga pengawasan secara internal yang juga kami sebagai institusi yang dengan Balai POM misalnya itu pengawasan itu harus tetap dilakukan dalam rangka menjaga supaya penggunaan atau masyarakat menggunakan obat itu harus benar-benar sesuai dengan indikasi. Warga juga diimbau mengikuti prosedur resmi jika membeli obat yang menggunakan resep dokter. Konsumsi obat yang tidak sesuai anjuran dokter sangat berbahaya dan berpotensi membahayakan pasien. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seperti teman-temannya di daerah lain di Indonesia, anak-anak yang tinggal di pedalaman Provinsi Papua Pegunungan juga ingin meraih mimpi yang sama. Dalam segala keterbatasan, wajah anak-anak di Provinsi Papua Pegunungan ini tetap terpancar semangat untuk menuntut ilmu. Mereka adalah siswa SMA Negeri 1 Kanggime di Kabupaten Tolikara. Mereka harus berjalan kaki sekitar 1 jam ke sekolah yang berjarak 1 kilometer dari rumah. SMA Negeri 1 Kanggime ibarat oase bagi anak-anak ini. Fasilitas di sekolah ini sangat terbatas. Sekolah hanya memiliki 2 laboratorium, yaitu IPA dan komputer. Untuk menyalakan komputer saja, masih mengandalkan mesin diesel. Kita walaupun di kampung jalan dari dari rumah ke sekolah itu jalan kaki dan jalannya itu longsor ini, tapi kami tidak pernah berputus asa untuk ke sekolah. Kami selalu semangat untuk pergi ke sekolah, dan di sekolah itu kami biasa kalau
ada hari nasional kami selalu mengadakan lomba, dan kalau ada Natal sekolah kami biasa juga mengadakan, dan kami sangat suka sekolah di pedalaman di distrik Ganggimi. Selain Marince, semangat Arita Buni tidak surut. Ia bercita-cita ingin jadi guru dan semangat belajar menguasai teknologi. Senang belajar komputer supaya belajar ke depan nanti bisa jadi usaha, supaya belajar banyak. Cita-cita jadi apa? Guru komputer? Cita-cita jadi guru komputer. Oke. Ari kelas berapa sekarang? Kelas 2. Kelas 2. Oke. Namun proses belajar tak semudah di kota. Para siswa baru mengenal komputer saat masuk SMA. Tentu butuh adaptasi panjang untuk memahami dasar-dasarnya. Anak-anak dari SD, SMP tidak pernah belajar namanya komputer. Jadi kita di sini ya, kalau kelas 1 kita sangat kendala sekali dengan mereka takut dengan teknologi yang ada saat ini. Mereka takut teknologi baru. Mereka takut dikira ini Scrum, nanti bagaimana, takutlah. Di sini mereka belajar bagaimana memegang mouse, memegang keyboard. Sampai sekarang nih kalau kelas 2 atau kelas 3 pun mereka juga membuat sebuah inovasi, membuat aplikasi lewat Excel. Bagaimana mempermudah cara kerja mereka untuk pendataan mereka lagi belajar sekarang. Di tengah keterbatasan, tugas para guru sebagai garda terdepan tentu tidak mudah. Orlando Yigi Balom, guru asli Papua, berharap ada perhatian lebih dari pemerintah terhadap kurikulum dan infrastruktur. Kalau yang kurikulum ini bisa melihat kami dari ini lokalnya itu mungkin bisa seni budaya, bisa pelajaran yang IPA kimia itu ada kekurangan. Ya, itu supaya bisa anak-anak bisa kemampuannya bisa lebih baik lagi. Itu satunya itu visualnya kekurangan. Ya. Masalah visual. Ya, visual itu supaya mereka langsung bisa perhatian langsung begitu. Tugas guru semakin berat karena sebagian siswa ada yang masih kesulitan membaca. Ini adalah cermin betapa literasi di pedalaman masih tertinggal jauh dari perkotaan. Terkait pendidikan yang ada di Kabupaten Tolikara secara garis besar memang sangat-sangat butuh perhatian lebih. Ini yang kami rasakan saja di SMA Negeri Ganggimi ini masih sangat-sangat jauh tertinggal dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan di Papua sini. Karena yang kami alami sendiri di kelas 10 itu masih ada sebagian anak-anak kami yang belum bisa membaca ataupun masih sangat terbata-bata dalam membaca. Artinya tingkat literasinya masih sangat kurang. Nah, kalau terkait dengan kendala-kendala, saya pikir untuk di pedalaman seperti ini sebenarnya di SMA Negeri Ganggimi ini sudah cukup memadai, walaupun kurang perhatian dari pemerintah setempat. Hari Pendidikan Nasional menjadi momen untuk bercermin apakah akses pendidikan yang setara sudah benar-benar dirasakan anak-anak di pedalaman. Dana otonomi khusus 30% untuk pendidikan harus dikawal agar tak sekadar menjadi angka di atas kertas. Dari Ganggime, wajah-wajah harapan itu berseru lantang. Mereka ingin menjadi dokter, guru, dan pemimpin daerah. Riantonai melaporkan dari Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan.
Pemerintah saat ini tengah melakukan efisiensi. Begitu juga Sekolah SMA Negeri 2 Merauke, Papua Selatan. Agar tidak membebani orang tua siswa, sekolah menggabungkan pengumuman acara kelulusan sekaligus dengan perpisahan siswa. Siswa juga wajib mengenakan busana batik dan kebaya agar tidak ada lagi tradisi coret-mencoret seragam. Kepala SMA Negeri 2 Merauke, Syafei, mengatakan sekolah juga tidak ingin mendapat protes dari orang tua, sehingga kegiatan sekolah berlangsung di gedung olahraga secara sederhana. Supaya ini toh, supaya tidak ada perpisahan lagi, supaya kita lebih hemat gitu. Supaya tidak pemborosan biaya gitu. Latihan kan anak-anak sudah pada di luar. Sudah banyak yang diterima di luar, SNDP sudah banyak di luar. Nah ini saya lihat siswa ini semua kan pada pakai kebaya, maksudnya apa nih Pak Guru? Memang dari sekolah strateginya kita kasih anak-anak supaya pakai kebaya, supaya anak-anak tidak coret-coret lagi, supaya tidak, kan kebiasaan anak-anak SMA itu kalau begitu habis pengumuman kan langsung coret-coret. Dengan kebaya ini kan mereka ada rasa sayang, tidak coret-coret lagi, supaya bajunya bisa dibagikan atau dikembalikan ke sekolah supaya bisa dipakai pada adik-adiknya. Ya, melalui wali kelasnya di sekolah kita sudah kasih tahu anak-anak supaya jangan ada pawai lagi, kan mengganggu lalu lintas. Sudah kita laksanakan sesederhana mungkin gitu. Untuk menghindari euforia berlebihan serta menghindari kesemrawutan di jalan, sekolah juga melarang siswa melaksanakan pawai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini di Merauke terdapat 216 sekolah dasar yang tersebar di 22 distrik. Namun dari jumlah tersebut ada beberapa sekolah dasar yang memang tidak memiliki guru. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena akan mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah ini. Sekolah dasar yang tidak memiliki guru berada di kawasan terjauh dan terluar. Sekolah tersebut adalah sekolah swasta. Untuk mengisi guru di sekolah yang ada di pedalaman, Dinas Pendidikan menyarankan sekolah swasta merekrut guru kontrak. Yang itu di SD. Di SD yang kurang banyak ya? Kira-kira berapaan Pak di situ? Kalau jumlahnya keseluruhannya, karena kita sekarang mengatasi itu kan dengan guru kontrak ya. Guru kontrak ya? Iya. Kalau di SD lengkapnya lah ada di data nanti. Nggak apa-apa nanti kalau anu datang ke kampus. Siap. Kalau SD ada berapa jumlah banyak di Merauke Pak Kadis? 212 ya. Tapi ada juga SD katanya yang tidak memiliki guru ya. Ada juga yang tidak ada guru. Itu di swasta, kalau negeri semua ada. Di swasta ya? Ada beberapa, tapi kita sudah penuh dengan guru kontrak. Oh gitu. Bahkan semua kalau kepala sekolah selalu kita tunjuk yang pegawai negeri, walaupun di swasta ya. Siap. Dan kita bantu dengan guru kontrak. Persoalan pendidikan di Merauke, Papua Selatan masih menghadapi kendala. Salah satunya adalah ketersediaan guru. Kurangnya guru di pedalaman membuat TNI dan Polri ikut membantu mengajar di sekolah pedalaman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kesehatan Merauke pada hari Selasa memberikan bimbingan dan arahan terhadap 107 calon jemaah haji asal Merauke, Papua Selatan. Bimbingan kesehatan ini berlangsung di Aula Kemenak Merauke. Dinas Kesehatan Merauke memberikan materi terkait barang dan peralatan yang harus dibawa calon haji. Selain itu, jemaah haji juga dijelaskan cara mengantisipasi suhu panas di Tanah Suci Mekah yang mencapai 40 derajat Celcius. Terkait dengan obat-obat apa yang boleh dibawa nih, misalnya kan. Yang ketiga, terkait dengan peralatan-peralatan yang boleh dibawa, misalnya alat makeup yang untuk ibu-ibu biasanya kan, memungkinkan tidak untuk bawa alat makeup ini misalnya. Makanya saya ingatkan bahwa perhatikan betul barang-barang bawaan bapak ibu nantinya di bagasi, di kabin, seperti itu. Jangan sampai kemudian di bagasi, di bandara itu dibongkar. Seluruh calon jemaah haji wajib menaati aturan yang disampaikan, sehingga saat beribadah di Mekah bisa berjalan lancar.
Pekan depan 107 calon jemaah haji akan berangkat ke Tanah Suci lewat embarkasi Makassar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hari Raya Kurban semakin dekat dan warga Merauke mulai mencari hewan untuk dikurbankan. Tentu kesehatan hewan kurban sangat penting karena akan dikonsumsi masyarakat. Untuk itu Dinas Peternakan Merauke selaku lembaga penanggung jawab terkait kesehatan hewan kurban meminta pengurus masjid agar mengecek kondisi dan kesehatan hewan kurban. Dinas Peternakan Merauke secara teknis tetap akan memeriksa hewan kurban sebelum disembelih. Kami sampaikan juga kepada para pengkurban bahwa kami lewat unit UPTD kami ya, Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia, kami melaksanakan pelayanan dan juga terkait hewan kurban yang akan disiapkan oleh para pengkurban tentunya dengan kriteria teknis. Sehingga dari sisi pelayanan kami siap membantu dan juga mungkin terkait ketersediaan hewan kurban dari kabupaten di luar Merauke ya, dalam Provinsi Papua Selatan dari Kabupaten Mapi. Kami hari ini melaksanakan pertemuan juga dengan Dewan Kesejahteraan Masjid terkait pelayanan kita nanti seperti apa dan juga terkait pelayanan tentunya ada beberapa syarat-syarat dan juga terkait hewan kurban pun tentunya kita dari dinas akan melaksanakan pemeriksaan antemortem ya untuk mengeluarkan SKKH terkait kelayakan. Dalam perayaan Idul Adha, berkurban menjadi syariat yang dianjurkan bagi mereka yang mampu. Namun tidak semua hewan bisa dikurbankan karena harus memenuhi kriteria. Salah satunya memenuhi kriteria kesehatan dan layak dikonsumsi. Antara lain tidak terjangkit penyakit kuku dan mulut. Masyarakat diimbau teliti sebelum membeli hewan kurban karena tidak semua pedagang jujur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.